Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan tentang statistika yang beranggotakan Nabila Syahidah dan Siti Atul Hadawiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu ada rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung atau juga disebut dengan mean dengan lambang X bar. Mereka mempunyai dua data, yaitu data tunggal dan data kelompok. Nah, rumus data tunggal yaitu X bar sama dengan jumlah semua X dibagi dengan banyaknya data, atau diibaratkan dengan X bar sama dengan jumlah sigma X dibagi N. Nah, di sini sudah ada contoh. Tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut: 7, 5, 8, 6, 9, 7. Solusinya X bar sama dengan 7 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 7 dibagi dengan 6 sama dengan 42 dibagi 6 sama dengan 7. Jadi rata-rata hitungnya adalah 7. Selanjutnya itu rata-rata data kelompok. Rumus mean atau rata-rata data kelompok yaitu X bar sama dengan sigma XI dikali dengan FI dibagi jumlah atau sigma FI. Nah, keterangannya di sini adalah X bar itu adalah rataan hitung dari kelompok tersebut. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari data berkelompok mean atau rataan hitung. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Di sini sudah ada tabel nilai dan frekuensi. Ada nilai 31 sampai 40, frekuensinya 3, 41 sampai 50, frekuensinya 5, 51 sampai 60, frekuensinya 10, 61 sampai 70, frekuensinya 11, 71 sampai 80, frekuensinya 8, 81 sampai 90, frekuensinya 3. Nah, nilai mean atau rata-rata dari data pada tabel tersebut adalah, penyelesaiannya kita harus menentukan nilai tengah. XI ini adalah nilai tengah. Jadi nilai dari 31 sampai 40, nilai tengahnya itu adalah 35,5. Nilai tengah dari 41 sampai 50 yaitu 45,5. Nilai tengah dari 51 sampai 60 yaitu 55,5. Dan seterusnya. 61 sampai 70 nilai tengahnya 65,5, 71 sampai 80 nilai tengahnya 75,5, 81 sampai 90 nilai tengahnya 85,5. Nah, selanjutnya kita akan mengalihkan dengan frekuensi. Nilai tengah ini dikalikan dengan frekuensi sesuai dengan rumus yang ada, yaitu 3 dikali 35,5, 5 dikali 45,5 sama dengan 227,5, 10 dikali 55,5 yaitu 555, 11 dikali 65,5 yaitu 720,5, 8 dikali 75,5 yaitu 604, 3 dikali 85,5 yaitu 256,5. Nah, jumlah dari frekuensi dikali dengan nilai tengah yaitu 2470 dan jumlah frekuensi tersebut adalah 40. Maka kita masukkan jumlah dari XI dikali FI atau nilai tengah dikali frekuensi adalah 247 dibagi dengan jumlah FI yaitu frekuensi 40. Jadi 2470 dibagi dengan 40 sama dengan 61,75. Nah, jadi nilai mean dari data yang diberikan pada soal adalah 61,75. Nah, selanjutnya yaitu nilai median atau nilai tengah. Median atau nilai tengah. Median nilai tengah pada data yang telah diurutkan. Median disimbolkan dengan ME. Median data tunggal contohnya yaitu nomor 1, tentukan median dari 3, 1, 1, 2, 4, 3, 4. Nah, selanjutnya kita urutkan terlebih dahulu dari bilangan kecil ke bilangan besar, yaitu 11, 2, 3, 3, 4, 4.
Karena median adalah nilai tengah, jadi nilai tengahnya adalah 3. Ini untuk data yang ganjil. Sedangkan untuk nomor 2 itu tentukan median dari data 5, 2, 4, 6, 3, 6. Karena di sini dia bernilainya datanya genap, maka nilai tengahnya itu ada 2 kemungkinan. Sebelumnya kita urutkan dulu menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 6. Di sini nilai tengahnya adalah 4 dan 5. Lalu cara mencari mediannya adalah 4 ditambah 5 dibagi dengan 2, yaitu 9/2 diubah menjadi kepecahan campuran, yaitu 4 1/2. Jadi nilai median antara 4 dan 5 adalah di tengah-tengah antara 4 dan 5, yaitu 4 1/2. Selanjutnya yaitu data berkelompok. Rumus median data berkelompok yaitu ME sama dengan tepi bawah ditambah 1/2N jumlah seluruh frekuensi dikurangin dengan FK jumlah frekuensi sebelum kelas median dibagi F1 yaitu frekuensi kelas median. Nah, dikali dengan panjang kelas interval. Nah, selanjutnya di sini sudah ada contoh dari data berkelompok. Nilai median dari data pada tabel tersebut adalah sesuai dengan tabel di atas, yaitu jumlah data yang diberikan pada tabel 4. Jumlah data yang diberikan adalah tabel 40. Sehingga letak median atau Q2 berada pada data ke-20, yaitu cara mencari Q2 dalam data berkelompok yaitu 1/2 dikali dengan N sama dengan 1/2 dikali 40. Jadi Q2-nya adalah 20. Nah, letak median berada di data ke-20. Nah, selanjutnya kita akan menentukan frekuensi kumulatif, yaitu dengan cara frekuensinya ditambah, yaitu 3 ditambah 5 8, 8 ditambah 10 18, 18 ditambah 11 29, 29 ditambah 8 37, 37 ditambah 3 sama dengan 40. Nah, jadi data ke-20 itu ada di nilai 61 sampai 70. Nah, berdasarkan data pada tabel di atas dapat diperoleh bahwa tepi bawah sama dengan, karena dia ada di kelas 61 sampai 70 berarti dia tepi bawahnya adalah 61. Jadi 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. Nah, panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya itu 10. Frekuensi kumulatif kurang dari kelas mediannya berapa? Karena dia ada di frekuensi kumulatif 29, maka sebelum 29 dia adalah 18. Nah, frekuensi kelas mediannya berapa? Frekuensi kelas mediannya itu karena ada di nilai 61 sampai 70, maka dia frekuensinya adalah 11. Nah, lalu kita akan memasukkan semua data yang telah sesuai dengan rumus, yaitu tepi bawahnya 60,5 ditambah 1/2 dikali 40 dikurangin 18 per 11 dikali 10. Nah, sama dengan 60,5 ditambah 20 dikurangin 18 dibagi 11 dikali dengan 10 sama dengan 60,5 ditambah 2 per 11 dikali 10 sama dengan 60,5 ditambah 1,82 sama dengan mediannya adalah 62,32. Nah, selanjutnya yaitu modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai nilai frekuensi paling tinggi. Modus data tunggal contohnya yaitu carilah modus dari data berikut 2, 5, 5, 7, 7, 6. Nah, K1 diurutkan terlebih dahulu data terkecil menuju data yang terbesar menjadi 2, 5, 5, 6, 7, 7. Maka kita akan menemukan dua buah modus yaitu 5 dan 7 karena muncul sebanyak 2 kali. Nah,
Selanjutnya itu modus data kelompok. Rumusnya yaitu MO sama dengan tepi bawah ditambah D1 atau selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus dibagi dengan D1 ditambah D2 atau selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelah kelas modus. Lalu dikali dengan P, yaitu panjang kelas interval. Nah, di sini sudah ada diagram batang di mana modus dari data yang disajikan pada diagram di atas adalah nilai dari 30 sampai 34 yaitu adalah 2, 35 sampai 39 yaitu 4, 40 sampai 44 yaitu 8, 45 sampai 49 yaitu 12, 50 sampai 54 yaitu 6. Nah, di sini sudah terlihat bahwa modusnya adalah pada kelas atau pada interval 45 sampai 49 karena dia paling banyak, yaitu angka munculnya 12. Nah, dari diagram diketahui modus pada interval 45 sampai 49 sehingga tepi bawahnya adalah 45 dikurangi 0,5 sama dengan 44,5 dan D1-nya adalah 12 dikurangin 8 sama dengan 4. Nah, D2-nya 12 dikurangin dengan 6 kurang 6 sama dengan 6. Maka nilai modus dari data tersebut adalah, kita hitung dengan rumus tersebut dan akan menghasilkan, yaitu hasil akhirnya adalah 46,5. Jadi modus dari data yang disajikan pada grafik diagram batang di atas adalah 46,5. Selanjutnya kita ke ukuran penyebaran data statistik. Di sini ada jangkauan. Jangkauan itu disebut dengan range atau rentang. Jangkauan itu dari suatu data didefinisikan sebagai selisih antara dua data terbesar dengan data terkecil. Di sini ada rumus dari jangkauan yaitu R sama dengan X max atau nilai terbesar dikurangi X min atau nilai terkecil. Nah, di sini terdapat contohnya jangkauan range dari data-data di bawah ini adalah 6, 7, 3, 4, 8, 3, 7, 6, 10, 15, 12. Nah, maka penyelesaiannya dari data di atas ini kan diperoleh maksimalnya mempunyai nilai 20 dan minimalnya mempunyai nilai 3. Maka menentukan jangkauannya yaitu jadi 20 dikurangi 3 yaitu 17. Selanjutnya simpangan kuartil. Di sini ada rumus dari simpangan kuartil data tunggal yaitu Q(D) sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Di sini ada rumus untuk mencari Q1, Q2 dan Q3. Ada contoh soal, tentukan simpangan kuartil dari 3, 5, 5, 4, 2, 6, 3, 4, 6, 10, dan 8. Untuk langkah awal kita urutkan dulu data dari yang terkecil ke yang terbesar. Dan selanjutnya kita cari Q1-nya sesuai rumus N ditambah 1/4. N itu jumlah data 11. 11 ditambah 1/4 sama dengan 3. Jadi letak Q1 pada data ketiga dari arah depan yaitu 3. Selanjutnya kita cari Q3-nya sesuai rumus 3 dikali N ditambah 1/4 sama dengan 3 dikali 11 ditambah 1/4 sama dengan 9. Jadi letak Q3 pada data ke-9 diperoleh 6. Sehingga kita masukkan rumus ke data tunggal. Q(D) sama dengan 1/2 6 dikurangin 3. Jadi diperoleh 3/2. Selanjutnya ada data berkelompok. Di sini terdapat rumus dari data berkelompok di mana TB adalah tepi bawah kelas kuartil dan N adalah jumlah seluruh frekuensi, FK-nya adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, FI-nya yaitu frekuensi kelas kuartil dan P-nya itu adalah panjang kelas interval.
simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata yaitu ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai mean atau rata-ratanya. Di sini terdapat rumus dari simpangan rata-rata data tunggal, yaitu di mana SR ini menyatakan simpangan rata-rata X I ini atau X bar data ke I atau dan X mean atau rata-rata hitung, dan N-nya menyatakan banyaknya data. Di sini tentukan simpangan rata-rata dari data 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, 7. Nah, penyelesaiannya kita masukkan saja rumus yang terdapat di simpangan rata-rata data tunggal. Maka didapat 4 min 6 ditambah 4 itu dari nilai data ke 1 yaitu 4. Min 6 itu dari banyaknya data di sini kan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka 4 dikurangi 6 ditambah 6 dikurangi 6 ditambah 8 kurangi 6 dan seterusnya per N. N di sini menyatakan jumlah data, yaitu ada 8. Jadi kita dapat di sini nilainya 12 per 8 sama dengan 1,5. Jadi simpangan rata-ratanya yaitu mempunyai nilai 1,5. Simpangan rata-rata data berkelompok. Di sini terdapat rumus dari simpangan rata-rata data berkelompok. Tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Untuk menentukan simpangan rata-rata, kita tentukan terlebih dulu XI-nya atau nilai tengahnya. Dan selanjutnya FI/XI, FI min X, F kali XI min X. XI ini adalah nilai tengah dari data 41 sampai 45 itu ya, nilai tengahnya yaitu 43. FI/XI itu diperoleh dari F yaitu 6 dikali nilai XI, nilai tengah. Jadi 6 dikali 43, maka didapat 258. Selanjutnya XI kurangi X. Di sini nilai X atau mean atau rata-rata di sini diperoleh nilai 54,5 dikali maksud kami dikurangi 43. Jadi 54,5 dikurangi 43 yaitu 11,5. Nah, dari mana didapat FI dikali XI min X itu diperoleh dari 6 dikali nilai XI min X yaitu 11,5. Jadi 11,5 dikali 6 yaitu 69. Nah, kita selesaikan sampai selesai di sini. Nilai frekuensi di sini berjumlah 30 dan nilai jumlah FI/XI yaitu 1635 dan jumlah dari FI dikali XI min X 165. Jadi kita masukkan saja ke rumus mencari simpangan rata-rata, yaitu di sini kan sudah didapat ya 165. Jadi 165 dikurangi data N, jumlah frekuensi yaitu 30. Jadi 165 dibagi 30 yaitu 5,5. Jadi simpangan rata-ratanya yaitu 5,5. Simpangan baku atau standar deviasi. Di sini terdapat dua rumus untuk standar deviasi, yaitu untuk sampel dan untuk populasi, di mana data sampel berlaku untuk N-nya kurang dari 30, sedangkan untuk data populasi itu N-nya lebih dari 30. Di sini terdapat contoh soal simpangan baku data tunggal. Dari 40 siswa kelas 11 IPA diperoleh nilai yang mewakili adalah 7, 9, 6, 3, dan 5. Tentukan simpangan baku dari data tersebut. Penyelesaiannya kita pertama menentukan rata-rata atau mean. Di sini diperoleh rata-ratanya yaitu 6. Lalu kita untuk memudahkan ya kita buat tabel seperti ini. X1 kurangin X mean atau rata-rata. X1-nya di sini 3. Maka 3 dikurangi nilai rata-ratanya yaitu mean, berarti 3 dikurangi 6 mempunyai nilai min 3.
5 dikurangi 6 min 1, 6 dikurangi 6, 0, dan seterusnya. Lalu kita kuadratkan X min nilai mean kuadrat atau pangkat 2. Jadi min 3 pangkat 2 yaitu 9, min 1 pangkat 2 1, dan seterusnya. Di sini ada nilai diperoleh nilainya yaitu jumlahnya 20. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus simpangan baku. Jadi akar 20 per 5 min 1, 5 itu diperoleh dari jumlah data atau nilai N. 5 dikurangi 1 yaitu akar 5, maka dapat 2,24. Jadi simpangan baku dari data tersebut yaitu 2,24. Di sini terdapat soal simpangan baku data kelompok. Hasil tes matematika 30 siswa kelas 11 IPA seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Berdasarkan data tersebut, tentukan simpangan bakunya. Untuk memudahkan menyelesaikan, kita buat tabel dulu seperti ini. Di sini ada XI atau titik atau nilai tengah, FI kali XI, XI min mean, XI min mean dipangkatkan 2, FI dikali XI min mean dipangkatkan 2. Nilai mean itu didapat dari nilai FI kali XI 490 per nilai jumlah dari frekuensi per 30. Jadi nilai mean di sini yaitu 16,33. Setelah kita dapatkan nilainya, kita masukkan ke dalam rumus simpangan baku. Di sini diperoleh 836,7 per 30 sama dengan akar 27,89 sama dengan 5,28. Jadi diperoleh nilai simpangan bakunya yaitu 5,28. Ragam atau variansi. Ragam atau variansi data berkelompok atau S pangkat 2 dihitung dari pembagian antara jumlah masing-masing kuadrat selisih data X1 atau XI dikurang dengan rata-rata terhadap jumlah frekuensi. Di sini terdapat rumus dari data tunggal. Ada contoh, diketahui data umur anak posyandu yaitu mempunyai nilai 5, 2, 3, dan 2. Carilah nilai ragam varians dari data tunggal. Pertama kita tentukan dulu mean atau rata-ratanya. Di sini kita dapat nilai mean yaitu 3. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus ragam varians. S2 X pangkat 2 sama dengan 5 dikurangi 3. 5 ini diperoleh dari data umur anak posyandu. 5 dikurangi 3. 3 itu dari ini mean atau rata-rata. Pangkat 2 ditambah 2 min 3 pangkat 2 dan seterusnya. Dibagi 4 dari nilai N. Nilai N di sini berjumlah 4. Maka didapat S pangkat 2 yaitu 1,5. Jadi nilai ragam varians dari data tersebut yaitu 1,5. Di sini terdapat contoh soal dari ragam varians data berkelompok. Di sebuah kota di Jepang diperoleh statistik data nilai sebaran berat badan suatu kantor teknologi seperti pada tabel berikut. Hitunglah nilai ragam variansnya. Untuk memudahkan, kita buat dulu titik tengahnya. Kita cari titik tengahnya. 47 itu diperoleh dari titik tengah 45 sampai 49 dan FI dikali XI. Jadi frekuensi dikali titik tengah didapat 141. Nah, setelah itu selesaikan sampai selesai, didapat jumlah dari frekuensinya yaitu 30 dan jumlah FI dikali XI 1680. Kemudian hitunglah nilai varians dengan tabel. Nah, di sini ada X mean atau nilai rata-ratanya diperoleh 56. 56 itu diperoleh dari 1680 dibagi 30 yaitu 56. Dan selanjutnya kita cari nilai XI dikali mean pangkat 2. Di sini didapat nilai 81 dan F dikali XI kali X pangkat 2. Di sini didapat nilai 243.
Diperoleh sigmanya atau jumlahnya dari F kali X1 dikali X pangkat 2 yaitu 770. Sehingga diperoleh nilai variannya yaitu 770 dibagi 30. Jadi nilai varian dari data berkelompok sebaran berat badan tersebut yaitu 25,67. Nah, telah selesai dari bab statistik pada kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.